Suami terakhir. Bab 6741 Bab 6745 Bab 6741. Pada saat ini, Daryl juga sedikit marah. Brengsek, Lukas ini benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Dia tidak berkompromi dengan kemampuannya, hanya untuk mendukung Harold duduk di posisi Master Sekte. Dia tidak ragu untuk memfitnah Snowy di depan umum. Tidak disayangkan penjahat seperti itu mati 10.000 kali. Hei. Menghadapi kemarahan Daryl, Lukas mencibir dan berkata dengan dingin. Kalian berdua pria dan wanita tidak punya malu sama sekali. Berani melakukan hal buruk seperti itu, dan tidak berani mengakuinya. Ketika dia mengatakan ini, Lukas mencibir, tetapi hatinya dipenuhi dengan kecemburuan yang tak tertandingi. Daryl ini mendapatkan wanita yang disukainya, dan saat ini, dia berharap reputasinya akan hancur. Idiot. Daryl mengutuk diam-diam, dan ingin membantahnya. Pada saat ini, Fanny, yang berada di sampingnya, tidak bisa menahannya. Lukas, berhenti bicara omong kosong. Detik berikutnya, bibir merah Fanny terbuka sedikit, dan dia berkata dengan dingin kepada Lukas. Kamu adalah orang yang benar-benar kotor di hatimu. Kamu di sini, dan pencuri memanggil sebagai pencuri. Setelah mengatakan itu, Fanny melihat sekeliling dan berkata kepada para murid yang hadir. Yang benar adalah Snowy diracuni, dan aku merobek roknya barusan untuk membantunya menyingkirkan racun. Ketika kalimat terakhir jatuh, Fanny melirik Daryl. Omong-omong, Fanny, seperti orang-orang di sekitarnya, juga percaya bahwa apa yang terjadi pada Daryl dan Snowy barusan, tapi dia dan Snowy sedekat saudara perempuan, dan untuk menjaga reputasi Snowy, dia hanya bisa membuat alasan. Ternyata begitu. Mendengar kata-kata ini, banyak murid yang hadir mengangguk satu demi satu, dan mereka semua tampak terpana. Orang-orang Dao Surgawi tahu bahwa Snowy dan Fanny sedekat saudara. Jika Snowy dalam bahaya, Fanny tidak akan pernah diam, jadi tidak ada yang meragukan kata-kata Fanny. Hahaha. Namun, Lukas tertawa jahat dan berkata kepada Fanny dengan ekspresi tidak percaya. Kamu dan Snowy memiliki hubungan yang baik. Siapa tahu jika kamu mencoba mengklarifikasi untuknya dengan sengaja. Setelah mengatakan itu, Lukas melihat ke atas dan ke bawah ke arah Fanny, dengan sedikit kejahatan di sudut mulutnya. Mungkin, kamu juga terlibat dalam kegiatan memalukan mereka berdua. Cek. Dua wanita melayani satu suami bersama-sama. Ketika kata terakhir jatuh, wajah Lukas penuh dengan keceriaan. Karena Fanny ingin ikut campur dalam urusannya sendiri, jangan salahkan saya karena menarik Anda ke dalam air bersama-sama. Mendengar kata-kata ini, ada banyak diskusi lagi. Kamu. Wajah Fanny juga memerah, dan dia sangat malu dan marah. Kamu penjahat tercela, tutup mulutmu. Pada saat ini, Fanny tidak pernah berpikir bahwa Lukas ini sangat tidak tahu malu, dan akhirnya memasukkan dirinya sendiri. Hahaha. Pada saat ini, Harold tidak bisa menahan tawa, dan menatap Daryl dengan wajah yang dalam. Ini adalah orang yang dipilih oleh Gu Qianqiu. Ini hanya seorang penggoda wanita. Setelah mengatakan itu, Harold melihat ke sekeliling penonton. 20 tahun yang lalu, saya adalah wakil ketua sekte, dan saya awalnya akan menggantikan ketua sekte, tetapi Gu Qianqiu berkonspirasi melawan saya. Dan sekarang, Gu Qianqiu sudah mati. Dalam hal senioritas dan senioritas, bagaimana Daryl bisa dibandingkan dengan saya? Saya tidak berpikir Anda perlu khawatir tentang hal itu lagi. Anda mengenali saya sebagai Master Sekte, dan saya akan memaafkan kesalahpahaman barusan. Pada akhirnya, Harold memandang Katuan dan Biron. Dua penatua, saya benar, kan? Pada saat ini, Harold penuh percaya diri. Hubungan antara Daryl dan Snowy tidak jelas, dan dia sudah curiga pada banyak murid. Kedua tetua ini selalu berselisih dengan Gu Qianqiu. Kesempatan untuk menang seperti itu, atas hati orang, tentu saja tidak ketinggalan. Mendengar ini, Katuan dan Biron saling memandang dan segera mengangguk.
Master Sekte mengatakannya dengan baik. Melihat seluruh dao surgawi dan sungai dan danau, hanya yang mulia yang bisa menjadi raja. Setelah mereka berdua berbicara, mereka semua berlutut ke arah Harold dan berteriak keras. Bawahan melihat raja. Hahaha. Melihat adegan ini, Harold tidak bisa menahan tawa, dan mengangguk puas. Oke, sangat bagus. Yang disebut orang yang mengetahui urusan saat ini adalah memiliki hati, dan kalian berdua memang pahlawan di antara orang-orang. Harold sangat senang saat ini. Ada 3 tetua yang hadir, dan 2 tetua telah mendukungnya, dan posisi raja aman. Apa? Daryl, Snowy, Fanny dan Dawnlin semuanya terkejut. Bab 6742. Mereka tidak menyangka bahwa kedua tetua akan membelot begitu cepat untuk mendukung Harold. Kamu. Akhirnya, Dawnlin bereaksi, melihat kedua tetua berlutut di tanah, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Apa yang kamu lakukan? Master Sekte Gu memperlakukanmu dengan baik, dan sekarang tulang Master Sekte Gu belum dingin, dan kamu akan mengkhianati. Omong-omong, Dawnlin juga tahu bahwa kedua tetua berselisih dengan Gu Qianqiu. Tetapi bagaimanapun, itu adalah masalah pribadi yang hanya mereka lihat, dan sekarang mereka mengabaikan situasi keseluruhan karena keluhan pribadi mereka, yang membuat Dawnlin sulit menerima. Memperlakukan dengan baik. Mendengar ini, Katuan mencibir dan memimpin dengan membalas. Dawnlin, kamu terlalu berani untuk mengatakan hal seperti itu. Gu Qianqiu benar-benar baik padamu, tetapi tidak untuk kita berdua. Hehehe. Pada saat suara itu jatuh, Biron berkata. Dalam beberapa tahun terakhir, Gu Qianqiu telah menekan dan mengecualikan kita di mana-mana. Sungguh orang yang cerdas dan jujur. Dia benar-benar munafik. Omong-omong, Senior Harold adalah wakil raja beberapa tahun yang lalu. Sekarang, posisi raja adalah hal yang biasa. Ada apa? Kata-katanya penuh dengan kebencian, jelas tidak puas dengan Gu Qianqiu untuk waktu yang lama. Mendengar ini, Dawnlin sangat marah. Yah, kalian berdua makan di dalam dan di luar, memfitnah Master Sekte Gu, dan mengabaikan fakta. Hari ini, aku harus membunuhmu untuk membersihkan pintu bagi Dao Surgawi. Kata terakhir jatuh, seluruh kekuatan tubuh Dawnlin meledak. Kedua telapak tangan keluar, dan dengan cepat menepuk kepala Katuan dan Biron. Dengan kedua telapak tangan ini, Dawnlin menggunakan kekuatan 8 keberhasilannya, dan dia melihat bayangan telapak tangan lewat, udara di sekitarnya sangat terdistorsi, dan kekuatannya luar biasa. Apa? Melihat tindakan langsung Dawnlin, mereka berdua terkejut. Berani. Melihat adegan ini, Ivy tiba-tiba berteriak. Berani bergerak di depan Master Sekte, mencari kematian. Dengan itu, Ivy mengeluarkan pedang panjangnya dan hendak menikam Dawnlin. Tepat sebelum Ivy bisa bergerak, Harold menghentikannya. Harold tidak berbicara, tetapi menggelengkan kepalanya pada Ivy. Kota Harold sangat dalam, Katuan dan Biron mendukung dirinya sendiri dengan sangat sederhana. Sulit untuk mempercayai ketulusan mereka, mungkin mereka hanya bertindak dengan Dawnlin untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Dengan pemikiran seperti itu, Harold memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi, untuk melihat apakah ketiganya benar-benar berkelahi atau hanya akting. Pada saat ini, Katuan dan Biron bereaksi dengan cepat dan menghindari kedua telapak tangan ini. Segera, wajah Katuan muram, dan dia berteriak pada Dawnlin. Dawnlin, jangan berpura-pura waras di depan kami. Jangan berpikir bahwa kami takut padamu dan ingin membunuh kami. Aku takut kamu tidak memiliki kemampuan. Ketika suara itu jatuh, Katuan menggunakan keahliannya dan bergegas menuju Dawnlin. Aku di sini untuk membantumu. Biron juga berteriak, kekuatannya meledak, dan dia bertarung melawan Dawnlin dengan Katuan. Bam, bam, bam. Dalam sekejap mata, mereka bertiga bertarung sengit di lapangan. Melihat adegan ini, para murid yang hadir semuanya memiliki ekspresi yang rumit. Daryl, Snowy dan Fanny,
semua mengerutkan kening, diam-diam mengkhawatirkan Dawnlin. Mereka melihat bahwa ketiga sosok itu terus bertabrakan, dan ada raungan dan getaran yang keras. Katuan dan Biron bekerja sama satu sama lain dan membuat setiap gerakan. Menghadapi situasi ini, Dawnlin tidak panik sama sekali, dan merespons dengan tenang. Anda harus tahu bahwa Dawnlin dekat dengan kekuatan peringkat ke-9, peringkat 3 besar di Dao Surgawi, dan itu lebih dari cukup untuk menangani keduanya. Dalam sekejap mata, ketiganya bertarung selama lebih dari selusin putaran, dan Katuan dan Biron masih tidak dapat menekan Dawnlin. Untuk sementara, keduanya sedikit cemas. Katuan dan Biron baru saja mengenali Harold sebagai Master Sekte, dan mereka berdua ingin mengambil kesempatan ini untuk tampil baik. Siapa yang tahu bahwa Dawnlin ini sangat kuat? Bam! Semakin cemas mereka berdua, semakin kacau mereka. Ketika mereka mendengar suara tumpul, Katuan dipukul dari belakang oleh telapak tangan Dawnlin. Segera, Dawnlin dengan cepat berbalik dan pergi untuk berurusan dengan Biron. Bam! 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 Tanpa bantuan Katuan, Biron bukanlah lawan sama sekali. Setelah 2 ronde bertarung, dia dipukuli dan mundur. Melihat adegan ini, Daryl bertiga sangat bersemangat. Bab 6743. Terutama Daryl, yang menatap Dawnlin dengan cermat saat ini, matanya tidak bisa menyembunyikan pujian. Untungnya, tetua kedua ini adalah orang yang jujur dan kekuatannya tidak lemah. Jika tidak, situasi saat ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Tapi, Harold ini kejam, dan dia masih harus bersiap. Bergumam dalam hatinya, Daryl mengambil napas dalam-dalam dan diam-diam kembali ke kamar sementara semua orang tidak memperhatikan. Segera, Daryl diam-diam memanggil Snowy. Ada apa? Snowy mau tidak mau bertanya dengan lembut ketika dia kembali ke kamar. Daryl tampak serius dan merendahkan suaranya. Meskipun tetua kedua kuat, sulit baginya untuk membalikkan situasi. Bahkan jika kita menunggu kita bertiga pergi bersama, aku khawatir kita bukan lawan Harold, jadi kita harus cepat-cepat memindahkan kakakku. Ketika dia mengatakan ini, Daryl tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di wajahnya. Harold telah berada di luar, dan dia bisa berbohong kepadanya bahwa Gu Qianqiu sudah mati. Jika dia menstabilkan situasi nanti dan datang untuk menyelidiki situasi Gu Qianqiu, dia pasti tidak bisa menyembunyikannya. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl melanjutkan. Ayo buka jendela belakang. Bawa kakakku keluar dulu, lalu kembali untuk membantu tetua kedua. Setelah mengatakan ini, Daryl pertama kali melihat situasi Gu Qianqiu, memutuskan bahwa tidak ada masalah, dan bersiap untuk membuka jendela belakang ruangan. Tidak perlu. Tepat sebelum mengambil 2 langkah, Snowy berjalan cepat dan meraih Daryl. Pada saat itu, dia menggigit bibirnya dan berkata dengan suara rendah. Di bawah ruang rahasia ini, ada jalan rahasia menuju ke luar kota awan cerah. Setelah berbicara, Snowy pertama-tama melihat situasi di luar, dan kemudian dengan cepat berjalan ke sudut dinding. Pada saat itu, jalan rahasia ini didirikan untuk berjaga-jaga. Snowy sering datang ke kota awan cerah untuk membelah altar, jadi dia tahu rahasia ini. Apakah ada jalan rahasia? Itu bagus. Mendengar ini, Daryl sangat bersemangat dan dengan cepat mengikuti. Bam, bam, bam. Saat ini di luar, Dawnlin bertiga masih bertarung dengan sengit, dan ada getaran konstan. Pada saat ini, Snowy mengambil keuntungan dari gerakan di luar, dan membuka mekanisme tanpa ragu-ragu, dan mendengar suara berderak dari tanah di sudut, dan kemudian mengungkapkan jalan masuk rahasia. Di luar, Harold, dan perhatian semua orang tertarik oleh Dawnlin dan mereka bertiga, dan mereka tidak mendengar suara jalan rahasia di ruangan itu dibuka. Mengambil kesempatan ini, Daryl dengan cepat membawa Gu Qianqiu ke jalan rahasia. Setelah itu, dia kembali ke kamar dan mulai menatanya menggunakan meja, kursi, dan bangku. Ya, Daryl akan menyebarkan susunan 5 elemen di dalam ruangan, untuk berjaga-jaga. Kamu. Melihat Daryl sibuk,
Snowy tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah kamu mengerahkan formasi? Dia cerdas dan tahu bahwa Daryl tidak akan memindahkan meja dan kursi ini tanpa alasan, itu pasti berguna. Daryl mengangguk. Ya, karena kita akan pergi, kita harus melakukannya dengan mudah. Bam! Tepat saat dia berbicara, dia mendengar getaran dari luar. Pada saat ini, Daryl sudah mengerahkan, dan buru-buru berjalan ke pintu dengan Snowy untuk menonton. Dia melihat bahwa Byron dipukul oleh salah satu telapak tangan Dawnlin, dan seluruh tubuhnya terbang langsung, terbang lebih dari 10 meter sebelum mendarat dengan berat, wajahnya pucat, dan sepertinya dia terluka parah. Melihat situasi ini, Katwan tidak berani bergerak maju lagi, dan menatap mata Dawnlin, penuh ketakutan. Pada saat ini, Harold tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan memuji Dawnlin. Kekuatan tetua kedua tidak buruk, itu mengagumkan. Pertempuran tadi benar-benar mengasyikkan. Mengatakan itu, mata Harold berkedip dengan antisipasi. Selama kamu bersedia membantu saya akan membiarkanmu menjadi penatua pertama, bagaimana? Hahaha. Namun, Dawnlin mencibir dan menolak dengan tegas. Berhentilah berbicara omong kosong. Saya hanya mematuhi pengaturan Master Sekte Gu. Bagaimana saya bisa bergabung dengan bajingan seperti Anda? Aku memberitahumu. Selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi penguasa Dao Surgawi dan merusak sungai dan danau. Meskipun dia tidak melihatnya selama 20 tahun, Dawnlin mengenal Harold dengan baik. Dia sangat cerdik dan kejam. Jika dia benar-benar ingin dia menjadi Master Sekte Dao Surgawi, itu hanya akan merugikan. Mendengar ini, wajah Harold langsung berubah muram, dan kemarahannya naik. Dawnlin ini, saya akan menunjukkan wajah Anda di depan umum, tetapi Anda sangat tidak mengerti. Pada saat ini, Lukas tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan keras. Dawnlin, undangan baik dari Master Sekte adalah untuk menghormati Anda, tetapi Anda begitu bodoh tentang sanjungan, mencari kematian. Bab 6744. Hahaha. Mendengar teriakan marah, Dawnlin tampak menghina. Lukas, kamu pengkhianat tidak punya tempat untuk berbicara. Ketika saya menyelesaikan masalah di depan saya akan menyelesaikan masalah denganmu. Setelah itu, mata Dawnlin tertuju pada Harold. Harold, kamu berjuang untuk posisi raja dan memprovokasi pertempuran internal Dao Surgawi. Hatimu jahat, semua orang bisa mendapatkannya dan membunuhnya, mati. Kata terakhir jatuh, Dawnlin mengepalkan pedangnya dengan erat, dan sosoknya meletus. Pada saat bergegas ke udara, kekuatan ledakan Dawnlin, pedang panjang di tangannya, mengejutkan, dan menusuk langsung ke jantung Harold, dan dia melihat bahwa cahaya pedang berkedip, seperti guntur. Saat pedang panjang itu lewat, udara tiba-tiba terkoyak, dengan kekuatan yang menakjubkan. Sulit dipercaya. Melihat pecahnya Dawnlin, Harold tampak menghina dan melontarkan beberapa kata. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Wus. Saat kata terakhir jatuh, Harold meraihnya di udara, dan pedang panjang di tangannya dijatuhkan ke tanah sebelum terbang ke arahnya. Oh. Melihat adegan ini, Daryl diam-diam terkejut. Menurut ini, kekuatan Harold memang lebih kuat dari Gu Qianqiu. Pada saat yang sama, Fanny dan Snowy juga gemetar, dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Hati-hati. Penatua kedua, jangan impulsif. Kekuatan Harold tak terduga, dan tetua kedua bergegas seperti ini, takut itu akan lebih buruk daripada keberuntungan. Suara itu jatuh, Snowy dan Fanny ingin buru-buru memblokir, tapi sudah terlambat. Ini buruk. Pada saat yang sama, ekspresi Daryl berubah dan dia tidak sabar. Dawnlin terlalu impulsif. Meskipun dia sangat kuat, dia bukan lawan Harold. Penghancuran jiwa. Pada saat ini, Harold berteriak keras dan mengayunkan pedang panjang dengan tajam di tangannya. Dan kemudian, cahaya pedang berwarna darah meledak dari udara, bertemu dengan pedang panjang Dawnlin seperti kilat. Penghancuran jiwa adalah aksi terkenal Harold.
20 tahun yang lalu, dia mengalahkan banyak master dengan trik ini dan menjadi terkenal di sungai dan danau. Sekarang 20 tahun telah berlalu, trik ini bahkan lebih sempurna. Oh! Melihat eksekusi langsung Harold dari penghancuran jiwa, hati Donlin terkejut, dan dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di wajahnya. Pada saat itu, dia ingin mundur dan menghindar, tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap mata, Donlin terkena cahaya pedang berdarah. Bam! Untuk sementara waktu, semua orang yang hadir mendengar raungan, dan kemudian, Donlin menjerit, seluruh tubuhnya memercikkan hujan darah di udara, terbang puluhan meter, akhirnya menghantam dinding halaman utara dan mendarat dengan keras. Puff! Pada saat mendarat, wajah Donlin pucat dan pucat, seteguk darah menyembur keluar, dan dia langsung pingsan. Apa? Melihat adegan ini, para murid yang hadir semua terkejut dan tersentak. Kekuatan Harold ini terlalu menakutkan. Donlin mendekati peringkat ke-9, tapi barusan, dia bahkan tidak bisa menghentikannya. Kamu. Pada saat ini, Harold mengepalkan pedang panjangnya dan berdiri dengan bangga di udara, matanya dengan dingin menatap para murid di antara hadirin. Mereka yang mematuhi saya akan makmur dan mereka yang melawan saya akan binasa. Mengapa kalian tidak berlutut, turun dan menyembah Master Sekte baru? Suara yang dalam menyebar ke seluruh penonton, mengejutkan orang-orang. Mendengar ini, para murid yang hadir saling memandang dengan cemas, dan banyak orang diam-diam menelan air liur mereka, tidak berani mengambil napas. Detik berikutnya, semua murid berlutut dan berteriak serempak. Murid telah melihat Master Sekte. Sejujurnya, murid-murid ini tidak yakin, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan Donlin bukanlah tandingannya, bukankah itu merugikan diri sendiri? Hahaha. Melihat ini, Harold menunjukkan senyum dan berkata dengan puas. Oke, ayo bangun. Pada saat ini, Lukas melihat Daryl bertiga berdiri tanpa berlutut, dan segera berteriak. Kalian bertiga, mengapa kamu tidak datang untuk menemui Master Sekte? Suara itu jatuh, dan mata penonton tiba-tiba tertuju pada Daryl bertiga. Menghadapi situasi ini, Daryl tidak panik sama sekali, dan berkata dengan dingin kepada Lukas. Apakah kamu pikir semua orang seperti kamu dan suka menjadi antek orang lain? Ketika kata-kata itu jatuh, Daryl berteriak pada Snowy dan Fanny. Ayo pergi. Bab 6745. Pada saat ini, Snowy tidak ragu-ragu, meraih tangan Fanny, berbalik dan bergegas ke lorong rahasia. Daryl tinggal di belakang pintu. Snowy. Pada saat ini, Fanny tidak tahu rencana Daryl. Ketika dia tiba di pintu masuk jalan rahasia, alisnya berkerut, dan dia berkata dengan cemas. Kami tidak bisa melarikan diri seperti ini. Bukankah kita hidup sesuai dengan yang diajarkan Master Sekte Gu? Selain itu, tetua kedua masih koma di luar. Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian. Fanny memiliki kepribadian yang kuat dan tidak mau melarikan diri. Snowy menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan dengan cepat. Fanny, kita harus pergi. Harold masih belum tahu bahwa Master Sekte belum mati. Jika kamu memberitahu dia yang sebenarnya, Master Sekte akan berada dalam bahaya. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah melindungi Master Sekte. Adapun tetua kedua, dia sudah koma, jadi Harold tidak akan pernah melakukan apapun padanya. Cepatlah. Saat berbicara, Snowy menyeret Fanny ke lorong gelap. Meskipun Fanny enggan, dia tidak punya alasan untuk membantah. Dia harus menahan amarah di dalam hatinya. Setelah memasuki jalan rahasia bersama Snowy, dia mengangkat Gu Qianqiu dan dengan cepat pergi di sepanjang jalan rahasia. Hanya beberapa langkah, Fanny memikirkan Daryl dan mau tak mau berkata. Daryl masih di atas sana. Sebelum dia selesai berbicara, Snowy tersenyum dan menghibur. Kamu tidak perlu khawatir. Dia paling memperhatikan. Tidak akan ada bahaya, kita tunggu saja di sini. Ketika dia mengatakan ini, wajah halus Snowy penuh dengan tekad, dia sangat percaya pada kekuatan Daryl. Oh.
Mendengar ini, Fanny tertegun sejenak, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Snowy, kamu mengatakan bahwa kalian berdua bukan apa-apa, tetapi kamu mengenalnya dengan sangat baik. Apakah kamu sudah? Sebelum selesai berbicara, Fanny mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, matanya penuh keceriaan. Oh. Pada saat ini, wajah Snowy langsung memerah, dan dia malu. Bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Kami berdua, itu benar-benar bukan apa-apa. Setelah mengatakan itu, Snowy tidak melihat ke arah Fanny. Melihatnya seperti ini, Fanny bahkan lebih yakin dengan tebakannya, dan segera tersenyum dan berkata, "Oke, kamu tidak akan memberitahuku. Mari kita lihat seberapa memerahnya kamu. Apa yang kamu katakan?" Pada saat ini, di halaman luar, melihat Snowy dan Fanny berlari ke dalam ruangan, wajah Harold tenggelam, dan dia berteriak dengan marah. "Cepat, tangkap mereka." Ketiga orang ini benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Saat ini, situasinya di bawah kendaliku, tetapi mereka masih ingin melawan. "Bunuh Daryl dulu." Begitu kata-kata itu jatuh, Lucas juga berteriak, menunjuk Daryl di pintu. "Bunuh Daryl ini dulu." Ketika dia berteriak, mata Lucas penuh dengan kebencian. "Brengsek. Daryl ini mencuri wanita yang seharusnya menjadi milikku, dan baru saja memanggilku seekor anjing. Jika saya tidak memotongnya menjadi beberapa bagian, sulit untuk melampiaskan kebencian ini." Pada saat ini, Katuan dan Byron adalah yang pertama bereaksi, dan mereka meledak hampir bersamaan, dengan cepat menuju Daryl. "Nak, kamu akan menderita." Byron meraung marah ketika dia hendak mendekatinya, mengayunkan pedang panjangnya dan menusuk jantung Daryl. Pada saat yang sama, pedang panjang Katuan menusuk posisi dantian perut bagian bawah Daryl. Ketika keduanya bertarung melawan Dawnlin barusan, mereka ingin memamerkannya, tetapi mereka menghancurkan kaki mereka dengan batu. Pada saat itu, mereka tidak dapat menekan Dawnlin, tetapi dikalahkan oleh lawan satu persatu. Sekarang mereka hanya ingin mendapatkan kembali beberapa wajah dari Daryl. "Bagus, datanglah." Menghadapi serangan sengit dari keduanya, Daryl tidak panik sama sekali, tapi dengan cepat mengangkat tangannya dan memanggil api merah keunguan. Begitu api ungu keluar, suhu udara di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Ini adalah api karma teratai merah. Ini, api fuchsia. Melihat adegan ini, baik Katuan dan para murid di belakang mereka semua mengubah ekspresi mereka, dan entah kenapa merasa bingung di hati mereka. Harold juga tercengang, menatap Daryl, diam-diam terkejut. Daryl ini selalu bisa melakukan hal-hal tak terduga pada saat-saat kritis. Api ungu merah ini sangat aneh, bagaimana dia melepaskannya. Pada saat ini, Harold tidak tahu bahwa Daryl di depannya sama sekali bukan milik benua Tianxin, tetapi berasal dari dunia lain. Tepat ketika semua orang terkejut, Daryl mengangkat tangannya dan melambai, dan api karma teratai merah melayang keluar, langsung menuju Katuan dan Byron.